saya mendengar suara-suara tangisan, mendengar suara-suara teriakan, pokoknya mendengar suara-suara siksaan yang bagi dia itu sudah simulasi neraka, mungkin seperti itu ya, mereka tersiksa jiwanya. Bahkan dia pernah lihat kayak anak kecil ya, mungkin kita sebutnya tuyul gitu ya, cuman ternyata tidak sekecil itu katanya kalau yang dia lihat, jadi kayak anak kecil biasa. Kuburan nenek dan kakek dari mertua, terus bawa pulang ke rumah, anak saya itu nangis tapi nggak ngeluarin air mata gitu ya. Cuman tiba-tiba nggak lama dari tangga yang deket lapangan sepak bola itu tuh turun suster-suster yang malas jalan itulah. Halo, salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi di Horor Hore Podcast episode yang ke-12. Dan ini pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 pada pukul 9:30. Oke, sebelumnya kami akan cek ombak dulu ya sebelum podcast ini dimulai. Terima kasih yang sudah bergabung di Horor Hore Podcast pada episode yang ke-12, disiarkan langsung dari Oakland, California, yang nantinya kita akan menyeberang ke negara lain pula selain di Indonesia nantinya. Seperti yang akan kita janjikan sebelumnya di episode sebelumnya, bahwa kita akan bereksperimen untuk mengundang diaspora dari berbagai negara untuk menceritakan pengalamannya dari selama sepanjang tinggal di negara tersebut, atau mungkin ada pengalaman pribadi. Baik, begitu ya. Oke, apa kabar? Ini juga ada Irfan. Nah, kita sekalian kenalan nih sama Irfan nih. Monggo silahkan, Danisa. Oke, sebelumnya nih sudah bergabung Dini. Halo, apa kabar Dini? Mas Herman, baik-baik. Suara saya kedengeran nggak ya? Dengan baik. Oke. Salam kenal ya, Oke, silakan. Faisal. Baik, terima kasih Mas Garna. Selamat datang Mas Irfan dan Mbak Dini. Mungkin aku mau memperkenalkan Mas Irfan ini sekarang adalah co-host kita yang baru. Mas Irfan ini dulu sempat kerja satu unit, satu kantor ya. Iya. Kita semua sebenarnya berkerja ini pernah di satu unit. Ya, reuni empat. Betul ini. Oke, silahkan. Benar ini kita satu kantor dan dan saya Mas Garna itu dulu satu tongkrongan ya Mas Garna ya, satu komisi ya. Yes. Jadi apa band lah ya? Band itu namanya itu Thriller of Mary. Iya, memainkan metalcore gitulah di masa itu. Betul. Kita sama-sama connecting lah ya. Walaupun kita pisah-pisah di berbagai macam kota, tapi kita masih sejalan gitu ya. Pengalaman kita yang kita dapat sebelumnya dan nanti ke depannya gitu ya. Baik. Iya, betul. Oke, ini di episode yang ke-12 ini sekaligus tadi menyambung dengan sebelumnya. Di episode 11 kami ada tamu narasumber dari yang tinggal di Irlandia ya, Markus dan Yovina. Nah, untuk di episode kali ini kita bersama dengan Dini. Nah, Dini ini sudah berapa lama berarti sekarang di Sapporo ya, di Jepang? Iya. Ini sudah berapa lama? Sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, saya Dini dari Semarang. Cuman ini saya dari bulan Juli kemarin sampai 2024 tahun depan, insya Allah akan di Sapporo di Jepang. Karena kebetulan suami saya lagi S2 di Hokkaido University kayak gitu. Sejauh ini kerasan di sana? Alhamdulillah kerasa Mas, karena kebetulan karena di Sapporo kan kotanya nggak terlalu hiruk-pikuk kayak ramai gitu kan, nggak, jadi tenang, enak gitu buat kita living sehari-hari. Jadi sampai sekarang betah sih. Oke, itu biasanya tempat-tempat yang tenang itu juga asik untuk manusia, juga asik untuk aktivitas yang lain. Nah, ini kita sebelum kita memulai untuk cerita. Nah, kira-kira Dini mungkin bisa
beri sedikit kisi-kisinya ini tentang apa nih yang cerita yang disampaikan. Oke, jadi saya mungkin akan share sedikit pengalaman waktu zaman saya masih tinggal di rumah lama di Semarang, daerah Semarang Timur. Sama mungkin ada beberapa cerita atau kisah yang pernah saya dengar hantu-hantu terkenal yang ada di Jepang sih. Jadi mungkin ini itu yang akan nanti saya coba share ke teman-teman semua gitu. Boleh. Oke, silakan. Mungkin Danisa mungkin memberi introduksinya. Monggo. Baik, terima kasih Mas Garna. Tadi udah diperkenalkan Mbak Dini. Mbak Dini ini juga dulu teman saya kerja satu unit di unit yang sama di 244 juga. Sekarang Mbak Dini ini tinggalnya di Jepang. Oke, mungkin bisa dimulai dari cerita pertama nih Mbak Dini selama pengalamannya di Semarang dulu ya. Iya, pengalaman horornya di Semarang dulu. Boleh? Ayo, silahkan Mbak Dini. Oke. Thank you sebelumnya kesempatannya untuk bisa sharing pengalaman saya di sini. Jadi mungkin kita soal sejarah keluarga dulu ya. Jadi memang keluarga ibu saya kan kebetulan memang blasteran. Jadi yang bapak itu dari Bangka, Tionghoa, sedangkan ibu saya itu asli orang Jawa. Nah, kalau yang ibu itu kebetulan memang beliau ini punya kayak kemampuan yang nggak semua orang punya, ya agak-agak indigo gitulah kalau orang sekarang kalau ngomong kan indigo gitu ya. Nah, si ibu saya itu kayak gitu, cuman alhamdulillahnya saya nggak nurun sih, takut juga sebenarnya. Jadi kalau ibu tuh emang orangnya kalau lihat-lihat kayak gitu tuh dia bener-bener dari kecil santai aja gitu. Jadi kalau ngeliat kayak oh yaudah gitu. Dan dia tuh nggak takut, atau mungkin karena dia lihatnya dari kecil jadi kayak kalau misalnya dia suatu saat lihat itu paling kayak kaget aja, tapi dia nggak takut gitu, nggak. Jadi dulu dari dia kecil itu dia sudah sering diliatin sama Mbak Ki, terus yang hantu-hantu kayak gondrowo yang gitu-gitu tuh dia udah sering banget lihat. Bahkan dia pernah lihat kayak anak kecil, ya mungkin kita sebutnya tuyul gitu ya. Cuman ternyata tidak sekecil itu katanya kalau yang dia lihat. Jadi kayak anak kecil biasa kayak gitu. Nah, si ibu ini dulu waktu saya kebetulan sekolah di SMA negeri di Semarang, dan itu SMA-nya lumayan populer, tapi saya nggak usah sebutin deh. Itu terkenal banget, populer banget, dan itu memang dulu sih sejarahnya katanya memang SMA itu tuh peninggalan zaman Belanda gitu. Jadi memang itu horor banget. Kenapa? Sekolahnya di tengah kota itu ya Mbak Dini? Yang sekolah itu ya sih bangunannya tuh gede banget, peninggalan zaman Belanda, dan itu sampai saya sekolah di situ pun memang vibe-nya kadang-kadang kita bisa ngerasain kayak saya yang nggak indigo aja bisa ngerasa kayak ada part-part atau sudut-sudut sekolah yang rasanya lain kayak gitu, hawa-hawanya tuh beda kayak gitu. Nah, ternyata dulu si ibu itu zaman dia SMP atau SMA dia pernah ke sekolah saya itu sama teman-temannya, karena kan di sekolahan saya itu ada lapangan sepak bola gede banget. Jadi si ibu sama teman-temannya tuh yang cowok-cowok pada main sepak bola, sedangkan yang cewek-cewek kayak ngiterin sekolahan itulah. Dan di deket tangga waktu menjelang maghrib pas mereka itu mau pulang, udah mulai gelap kan karena udah mulai maghrib, itu si ibu ngelihat tadinya cuman kayak sekelebat gitu aja. Cuman tiba-tiba nggak lama dari tangga yang deket lapangan sepak bola itu tuh turun suster-suster yang malas jalan itulah. Itu ternyata atau temennya yang lain juga ngeliat, langsung ngibrit lari semua. Dan itu sampai sekarang setahu saya teman-teman saya yang indigo pun masih ngeliat sosok itu. Gitu sih. Itu kalau zaman ibu sih itu sih yang paling dia inget, yang paling serem yang dia lihat tuh salah satunya si mbak itu, si suster itu. Tahun berapa itu kira-kira? Gimana? Tahun berapa itu? Tahun berapa? Zaman ibu masih SMP atau SMA gitu sih mas. Udah lama mas. Dan ceritanya sampai sekarang masih ada juga. Itu susternya. Sampai saya akhirnya sekolah di situ. Saya masuk 2003. Teman-teman saya yang mungkin punya kemampuan lebih juga
beberapa pernah lihat gitu. Tapi memang bangunan itu pernah ada cerita nggak bangunan itu memang bekas rumah sakit atau apa gitu ya? Kenapa? Ini memang intinya sih bukan sekolah kan, karena kalau di zamannya waktu pertama kali dibangun, kalau nggak salah, kalau menurut informasi yang pernah saya dapat dari sumber-sumber gitu, itu dulunya memang digunakan untuk rumah sakit. Dan di sekolah itu tuh bahkan ada katanya ada jalan bawah tanah yang menghubungkan antara sekolah itu dengan Lawang Sewu. Di sebelah Lawang Sewu terkenal banget tuh angkernya. Dan katanya sih ada jalan menghubungkan itu di lorong bawah tanahnya. Cuman sampai saya sekolah di situ, saya nggak tahu sih itu lorongnya dari mana ujungnya dan sampai mana, nggak tahu sih. Cuman itu sering banget saya dengar ceritanya, sejarah dari sekolahannya. Gitu. Misalnya ya kalau itu sekadar mitos ya, misalnya itu ada mitos, ada atau enggak ya, kalau misalnya kalau ada gitu ya, terus kemudian suatu saat ada sekumpulan orang kemudian menemukan terowongan itu dan kemudian memvideokan itu akan seperti apa ya isinya ya? Katanya baunya tidak sedap gitu. Di beberapa tempat yang menutupi terowongan itu yang berada di sekolah tersebut. Jadi itu bahkan kamu tahu sempat nggak berada di gerbang yang katanya itu masuk ke dalam terowongan itu? Itu katanya di bawah lantainya aula besar atau apa gitu, Mas. Saya sih belum pernah lihat sih. Kan katanya situ sih kayak ada jalan bawah tanah gitu. Cuman saat itu katanya dibuat untuk ditutup sama kursi-kursi bekas. Jadi nggak bisa, memang udah bener-bener ditutup. Jadi nggak bisa dibuka lagi sih. Dilewatin gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi udah bener-bener ditutup pakai kursi-kursi bekas, kursi-kursi kayu kan zaman. Saya nggak tahu kalau sekarang kayak gimana. Cuman kalau dulu kan memang kita suka ada kursi guru itu kan kursi kayu. Yang kayu ya. Yang dibuat nyumbat jalanan itu sih. Tahu saya sih gitu. Nah, Mbak Dini boleh tanya nggak? Itu kan Mama ngelihat ya. Mama ngelihat jelas ya sosoknya itu seperti apa kan? Ada banyak yang cerita bahwa si suster yang malas jalan ini punya paras yang cantik, tapi dia dari badan ke bawah itu serem gitu karena mungkin kondisi kakinya rusak atau bagaimana. Cuman saya pengen tahu nih, apakah benar mungkin sosoknya memang cantik atau mungkin memang menyeramkan atau gimana kalau menurut Mama? Kalau Ibu bilang tuh dia nggak sempat ngelihat mukanya sih, karena kan memang kalau yang seperti itu kan bisa juga ketutup entah rambut entah apa. Jadi begitu dia melesat turun gitu, begitu teman-temannya melihat, mereka udah sempat noleh lagi, langsung lari sih. Katanya memang karena kalau pas turun tuh nggak pelan-pelan, kayak meresap gitu loh. Jadi dia langsung udah lari. Itu benar-benar menjelang maghrib, mereka lagi siap-siap pulang. Jadi mereka lagi kumpul di bawah tangga itu persis. Jadi ketika itu menampakkan diri, mereka bisa melihat sih. Cuman nggak sempat ngeliat jelas kayak gimana. Kayak gitu. Silakan Irfan. Kamu ada yang mengingatkan sesuatu di sekolah mungkin di Ungaran misalnya? Jujur aja kalau pengalaman horor sih, kalau saya jarang sekali, Mas Gana. Mungkin saya dapat literasi horor itu dari baca, nonton film sama cerita dari teman-teman gitu ya. Jadi nggak experience itu nggak ada di saya. Kamu pernah mendengar nggak soal yang di sekolah negeri SMA ini yang di Semarang ini, soal itu? Mitos-mitos yang berkembangnya kamu dengar? Betul Mas Gana, setuju banget Mas Gana, Mbak Dini. Banyak cerita kalau di sekolah itu banyak pengalaman mistis juga ya. Kalau nggak salah di sana juga ada pohon yang besar dan di pohon itu banyak yang unik juga kalau nggak salah ya Mbak Dini ya. Mungkin Mbak Dini juga punya sixth sense juga besarnya juga ya di sana. Betul nggak ya Mbak di situ? Ada beberapa teman yang mengalami apa sih? Saya nggak tahu apa sih bahasa ininya.
kerasukan susah saya cari maksudnya lainnya. Teman saya ada yang pas lagi mungkin blend entah memang dianya sakit atau apa, pas itu selalu ketika sore menjelang maghrib sih. Aku temen ada yang lagi, kami kan kebetulan pas kibra, jadi kadang kan kita masih suka kumpul baris apa segala macam kan di depan kan di dekat pohon itu. Nah ketika mungkin dianya lagi nggak fit atau memang lagi nggak kebeneran, jadi nggak lama dia kemasukan sih di sekitar area pohon itu. Oh iya, ngeri banget ya. Oh, Bentar, itu pohon yang besar yang pojok itu ya, yang ke arah yang depan nanti ya kalau nggak salah. Pohonnya di depan sih mas. di depan. Di depan. Pohonnya yang katanya bagus. Jadi saya masih tahu sih orang-orang ya SMA mana. Ini buat konteks teman-teman yang nggak tahu, jadi ini di sebuah SMA negeri di tengah kota ya, tengah kota Semarang ya. Kita mungkin nggak perlu kita sebutin temanya, dan mungkin itu yang di tengah kota yang satunya atau satunya. Oh yang ini ya, yang dekat. Sempat kan dekat ya. Sekarang sih dulu dekat ini nih, dekat kantor pemerintah. Patung pembina itu wasiana. Kayaknya tuh aku punya temen yang satu alma mater sama Mbak Gini, itu tuh beliau sering cerita ke aku sih, maksudnya sering cerita pengalaman horor di sekolahnya. Mungkin kenal juga sama Mbak Dini mungkin ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa kita nanti bisa mix bareng sama Mbak Dini juga orangnya. Aku juga pernah cerita katanya tuh di lapangan ya, kalau nggak salah di lapangannya tuh kayak apa sih, di deket yang benderanya tuh ada pembatasnya gitu nggak sih Mbak, bener nggak? Aku lupa kalau nggak salah. Yang katanya kalau melewatin itu kena pamali apa gitu. Pernah denger sih, cuman kebetulan kan aku paskib, jadi kan pasti seru banget di deket benderanya itu. Enggak, kalau yang melewatin itu, yang pamali itu kayaknya aku nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Cuman alhamdulillah selama saya sekolah di situ nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Malah si pohonnya itu yang agak serem. Pohonnya. Nah, karena memang gede banget kan pohonnya. Dan itu terkenal banget, legend banget karena katanya dia bisa berubah warna sesuai musim. Ada 4 musim. Cuman itu aja. Ya, jangan pohonnya itu apa ya? Itu pohon apa ya? Nah, kita selalu sebutnya pohon 4 musim sih mas. Saya juga kurang tahu itu pohon. Kita sebutnya pohon 4 musim. Oh iya. Nah kira-kira kalau di Jepang gitu ada nggak sih yang kayak sekolah yang ada cerita angker gitu di sebuah sekolah di Jepang gitu? Karena kan mungkin kita seringnya kan hanya nontonnya di film ya, jadi kita belum tahu. Iya. Kalau sekolah saya belum pernah denger sih mas. Cuman kalau saya kan kebetulan di Sapporo di Hokkaido. Kalau yang di Hokkaido tuh malah pernah dengar cerita tentang hantu apa sih namanya, hantu merangkak. Karena kalau nggak salah dia pernah cewek ini jatuh dari rel kereta terus terlindas. Nah si hantunya ini kayak merangkak untuk mencari potongan-potongan tubuhnya dia yang hancur. Itu di Hokkaido sih katanya, itu hantu merangkak terkenal. Kalau di Hokkaido, kebetulan saya itu di daerah Hokkaido sini. Oke. Apa namanya? Pasti mereka punya nama lokal gitu kan ya? Apa ya? Apa yang namanya ya? Hantu tek apa ya? Teke. Oh iya, teke. Oke. Itu yang di Hokkaido sih, itu sih yang pernah saya dengar. Ikut merinding. Mbak ini mau nanya dong. Tadi kan cerita kalau apa namanya ibu kan udah punya sixth sense ya gitu ya, punya apa namanya sinyal-sinyal ke mistis-mistis. Itu juga turun nggak sih ke Mbak? Kalau saya lebih ke apa ya? Ya, jadi beberapa hal mungkin itu sama kayak manifest kali ya. Kayak misalnya lebih ke main powernya sih. Saya agak sensitif tentang apa yang saya pikirin, ternyata yang nggak lama kemudian itu kejadian kayak gitu-gitu. Itu ada. Saya sama adik saya yang paling kecil agak kuat di situ. Cuman kalau untuk sampai
ngeliat atau apa, enggak sih. Cuman saya ada pengalaman saya sendiri. Itu waktu saya mau ganti puasa. Jadi kan karena waktu Ramadan saya ada yang bolong. Pasti kan kalau cewek kan biasanya ada yang bolong gitu kan kita ganti kan. Pas saya itu saya niat waktu itu udah nyalain alarm, saya set jam 3 kurang karena saya waktu itu bilang saya niat saya mau sahur sama sekalian tahajud. Kan biasanya di jam-jam segitu. Itu bahkan alarm saya belum bunyi, tiba-tiba di telinga kiri saya itu keras banget suaranya. Itu saya ada yang bangunin. Dia gitu. Batuk itu bener-bener nggak kayak gitu. Kayak dipanggil kayak gitu. Telinga kiri dan itu suaranya keras banget. Itu alarm saya belum bangun aja sudah bangun duluan. Terus kayak ya Allah, mungkin kayak dibangunin kayak jangan salah. Mungkin karena saya udah sebelum tidur pun kan udah niat saya mau ganti puasa sahur sekalian tahajud kayak gitu. Itu dibangunin. Makanya saya nggak, Masya Allah, begitu bangun udah nggak berani tiduran lagi, langsung ambil wudhu langsung sahur. Dan itu iya. Yang kedua kalinya sama, karena kan saya beberapa kali kan gantinya nggak berturut-turut, cuman beberapa hari kemudian deh, pokoknya nggak 2 hari berturut-turut sih, cuman ada jedanya. Saya gitu lagi, saya udah udahlah. Ya kemarin kan juga udah lupa gitu kan. Yang gitu lagi saya set alarm, saya baca niat, terus saya mau niat sahur sama sholat tahajud. Itu sekali lagi tuh kejadian yang kedua kalinya. Itu suaranya tuh bener-bener tepat di telinga sini kayak gitu. Itu udah nggak berani tidur lagi, udah sampai subuh, sampai matahari terang baru bisa tidur lagi. Ya. Ternyata paginya adik saya nepok, kamu tadi malam ngapain sih gitu. Lah ngapain? Aku denger dan suara sut itu aku denger. Jadi ternyata waktu itu kan zaman saya belum nikah, kan tidur sama adik saya yang cewek. Ternyata adik cewek dia nggak berani noleh, jadi ternyata pura-pura nggak mendengar, kurang ajar juga itu. Ya baru ngeling. Terus ternyata dia dengar, dia paginya baru cerita. Aku dengar itu suaranya keras banget soalnya dia bilang gitu. Itu sampai sekarang saya masih merinding kalau inget itu. Itu baik. Ya itu malaikat mungkin ya. Iya mungkin. Iya aku nggak tahu sih. Agak sampai sekarang kalau inget itu. Jadi sekarang saya kalau mau niat pun jadi agak aduh, jadi yang dulu lagi kayak gitu kalau mau sahur atau sholat tahajud gitu. Jadi inget itu. Nah, tadi kan soal manpower ya, jadi nanti itu bisa manifestnya apa gitu. Dan nanti manpowernya mikirin suke, bebe, suke, manifestnya. Oke, dan Nisa, silakan. Kamu ada cerita yang mengingatkan dari ceritanya Dini ini, Bogor. Oke. Terima kasih Mas Garna. Aku tuh sebenarnya baru-baru ya akhir-akhir ini ya aku tuh ngerasa aku kan memang sebelumnya kan sempat kurang tidur ya, tapi sekarang aku puji Tuhan juga udah mulai tidurnya tuh enak. Jadi jam 9, jam 8 tuh udah mulai tidur. Oke. Sebulan tuh masih udah jalan dengan baik ya. Udah nggak insomnia lagi. Cuman entah kenapa beberapa minggu terakhir ini aku tuh sering banget tidur. Terus setiap tidur tuh selalu ada di mimpi tuh kayak ada yang dorong gitu loh. Dan aku pasti selalu terbangun dan setiap aku lihat jam itu selalu sekitar antara jam 2, setengah 3, selalu jam-jam itu. Dan sampai sekarang pun saya juga mengalami ya. Kemarin aku sempat dibilangin temanku itu mungkin ini kali apa namanya mungkin ngasih tahu kamu harus doa pagi gitu. Ada temen yang bilang kayak gitu ya, kayak sholat tahajud atau apa gitu. Cuman terus lama-lama kadang tuh suka agak serem gitu loh. Apa ya? Kayak kerasa kayak ada yang dorong. Kalau di mimpi sih rasanya kayak angin, kayak ditiup angin yang kencang, kayak angin topan yang benar-benar kejorok. Kayak apa sih kalau bahasa Jawanya kayak war gitu ya. Kayak orang jatuh kepleset gitu. Cuman tadi malam sih untungnya enggak sih. Tadi malam enggak kejadian, cuman baru sekitar beberapa hari yang lalu tuh sempat
seperti itu, dan itu lumayan sering, kayak seminggu tuh bisa sampai 3-4 kali seperti itu sih. Oh. Dan jamnya selalu sama, jam antara jam 2, setengah 3, jam 3, selalu jam-jam seperti itu gitu. Mungkin ada apa kaitannya dengan lucid dream? Mungkin ya, bisa jadi. Jadi kan ada beberapa tahap level-level tertentu gitu ya. Kadang kita itu nggak sadar melakukan lucid dream gitu. Mungkin teman yang belum tahu tentang lucid dream ini adalah di mana kita itu bisa mengendalikan mimpi gitu, dan cara untuk mengendalikan mimpi itu ada dunia sendiri yang bisa dilatih, yang kita bisa memiliki, merasakan secara visual, bahkan perasa, bahkan orang itu bisa melihat secara nyata dan mengendalikan mimpi tersebut. Itu udah level tinggi sih, yang memang cukup bertahun-tahun bisa berada dalam level tersebut. Tapi kira-kira sebelum kita melanjutkan cerita berikutnya, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan Horor Hore Podcast episode yang ke-12, disiarkan langsung dari Oakland, California, yang bersama ada Irfan di Jakarta ya. Kamu berada di mana? Di tepatnya di Gading Serpong, Mas, karena saya dari Gading Serpong Jakarta ya. Terus kemudian ini berada di Sapporo, dan juga Danisa berada di Bogor. Ya, kita saat ini sedang sambil menikmati akhir pekan kita dengan podcast Horor Hore, yang episode ini merupakan episode yang kita lakukan untuk mengundang teman-teman diaspora dari berbagai negara. Baik. Iya sih, tadi nyambung juga sih. Tadi yang saya tanyain sama Mbak Riyadi ini kan, apakah kemampuan itu bisa diturunkan apa enggak. Sebenarnya secara pribadi saya nggak pernah ngalamin langsung, tapi saya ingat dulu anak saya ternyata pernah waktu kecil sekitar tahun berusia di 1 tahun apa 2 tahun itu ya, pernah ke kuburan nenek dan kakek dari mertua, terus bawa pulang ke rumah. Anak saya itu nangis tapi nggak ngeluarin air mata gitu ya. Terus kita panggil orang pintar, ternyata si anak saya itu ternyata punya kemampuan sixth sense gitu. Dan ditanyain sama si orang pintarnya, apakah ini mau dilanjutkan, dibuka untuk indahnya atau enggak. Saya pikir buat apa ya? Takut juga kalau kan orang papanya aja takut kan. Gitu ya. Terus akhirnya ya udah kita putuskan ya udah ditutup aja. Gini, silakan mungkin cerita berikutnya nih. Kira-kira apa nih? Ada satu juga. Itu juga di rumah lama sih. Saya tuh pas masih di Semarang Timur itu pernah sekali, itu sekitar jam 9 pagi. Kebetulan saya hari itu harusnya kerja, tapi saya cuti. Terus kebetulan si bapak ibu tuh lagi keluar, adik saya udah berangkat kuliah, saya di rumah sendiri, terus mandi dan sebagainya. Itu saya dengar ada suara jejak kaki sama orang buang sampah, jadi kayak kresek berisik gitu, buang sampah dan sebagainya, kayak ada aktivitas. Saya panggil, saya kan mau panggil bapak kan papi gitu ya, papi udah pulang gitu, kok nggak ada yang jawab. Tapi habis itu nggak lama pintu kamar mandi itu diketok, dek gitu. Mungkin saya pikirnya, disuruh cepet keluar kali ya gitu kan. Ya udah, habis itu keluar, biasa, klise, nggak ada orang ternyata. Saya cari ke seluruh rumah itu nggak ada orang, bapak ibu ternyata belum pulang. Baru setelah setengah jam kemudian bapak tuh datang. Saya tanya sama beliau, loh, papi tadi udah sempet pulang lagi baru pergi lagi? Enggak, ini baru pulang katanya. Ya itu makanya itu juga sampai sekarang saya kalau mau mandi, kalau lagi di rumah sendirian tuh, inget itu agak ngeri gitu. Ini mau tak tutup gak ya pintunya? Tapi apakah meskipun ditutup dibuka mempengaruhi kamu berani untuk mandi nggak? Ya sempet sampai mandi kayak toleh itu juga tenang gitu loh. Padahal kadang kalau mandi nunggu ada orang di rumah. Soalnya tuh bener-bener diketoknya sampai
deg-deg kayak gitu, kayak saya disuruh cepet keluar. Terus saya pikir kan bapak udah keluar kan, jadi gue langsung cepet-cepet gitu. Begitu selesai keluar, ternyata nggak sepi, nggak ada orang, bahkan pintu pagar masih dikunci. Kayak gitu. Oke. Berarti kamu selama ini aja sekadar ini ya, apa suara gitu ya? Ya, Lebih kepada suara. jangan sampai enggak usah. Oh, oke. Oh, pernah. Ya. Enggak sih. Jadi memang bentuknya kayak ya sewaktu kayak tadi yang saya dibangunin sahur itu 2 kali, terus suara sih, lebih ke suara. Sama tadi menjawab pertanyaan Mas Irfan, saya nggak tahu itu apakah relevan atau enggak, atau memang kebetulan atau enggak, saya juga nggak tahu ya. Cuman pertama kali, hari pertama saya pindah ke apartemen ini di Sapporo ini, saya kan masak nasi pakai apa namanya ya, ada penanas nasinya lah, kayak keren gitu kan, sama nasi. Itu jadi sambungan kabelnya itu antara rice cooker sama kabel itu adalah cok-coknya gitu loh. Jadi bukan yang permanen yang nggak bisa dilepas, enggak, tapi dia kabelnya antara rice cooker sama si kabel ini ada kayak celokannya lagi, jadi bisa dilepas-pasang. Hari pertama saya masak nasi itu 4 atau 5 kali itu copot. Padahal setelah saya coba itu udah nggak pernah copot lagi, itu kayak ada magnetnya, jadi harusnya kuat. Cuman hari pertama saya pindah, hari pertama saya masak nasi itu 4-5 kali dia lepas terus, jadi nggak matang-matang Mas. Kayak gitu. Itu sih. Itu lebihnya udah aman-aman aja. Itu sih. Ya, itu persoalan teknis yang bisa diselesaikan dengan ini. Tapi mungkin juga apalagi tempat baru ya, memang sebuah tempat baru memang ada baiknya memang selain membersihkan juga mungkin ya nggak ada salahnya untuk didoakan ya, bahkan tidak perlu harus mengundang pemuka agama atau enggak gitu, bahkan kita bisa berdoa secara pribadi. Dan juga membersihkan itu adalah cara mungkin yang kita menghormati tempat, karena ya sama ya, kita di negeri orang misalnya, terus kita di tempat baru gitu, di tempat baru itu rasa-rasanya itu sedikit tempatku tinggal, jadi ya siapapun yang tinggal di sini kita juga ikut numpang, kan gitu ya, sudah penunggu yang sebelumnya. Terus nanti aku juga menyambung soal Irfan tadi, soal anaknya. Ketika paranormal itu memberi penawaran soal itu, mungkin penawaran itu penawaran bercanda mungkin ya, tapi sebenarnya itu untuk seorang anak memang belum saatnya untuk memahami hal seperti itu, terkecuali memang itu sudah tidak bisa ditutup gitu ya, karena kemampuan hal itu kan nantinya itu sebenarnya bisa diolah dan bisa dikendalikan ketika anakmu Irfan dia sudah bisa memahami hal itu gitu loh, karena ya memang masih kecil, memang belum saatnya, jadi memang baiknya itu ditutup gitu. Tapi nanti kemampuan anakmu nanti ini juga akan berguna, nantinya bisa dibuka lagi ketika udah dewasa, dan juga bisa berguna untuk secara kebatinan gitu. Kebatinan itu kan tidak hanya soal bisa melihat atau tidak, tapi soal bagaimana kita bisa merasakan sebuah ketenangan, dan ketenangan itu yang berguna buat nanti untuk anakmu nanti kalau sudah gede nanti gitu loh. Cara natural aja sih, karena toh ada orang-orang yang dewasa yang pernah bercerita kalau semasa kecilnya sudah terbiasa dengan entitas-entitas tersebut, bahkan mereka menjadi teman imajinasi mereka. Jadi hal tersebut itu bisa teratasi secara alami ya, mungkin berjalannya waktu seorang anak gitu ya. Dan Nisa, silakan. Oke, terima kasih Mas Garna. Kebetulan juga sama ya kasusnya Mas Irfan sama aku. Anak aku juga ada semacam indera seperti itu ya, dan itu memang sempat aku bawa ke teman aku yang juga bisa seperti itu. Katanya ini aja sih, lebih dilatih. Maksudnya kita nggak bisa terus ini ya, kalau ditutup juga itu juga beresiko sih. Resikonya lebih ke ini ya, lebih ke mungkin akan sering sakit ya katanya. Seperti anak aku juga sama seperti itu. Cuman memang
Kalau kata teman aku itu nggak bisa ditutup selamanya, mungkin akan ditutup sementara, dan biasanya hal seperti itu akan hilang dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia si anak gitu. Biasanya memang kalau anak-anak kecil ya usia 1 sampai dengan 5 tahunan, bahkan mungkin sampai SD kelas 6, kelas 1, kelas 2 SD itu mungkin masih ada stand seperti itu ya. Cuman kemampuan itu tuh sebenarnya bisa hilang, kecuali memang dia sampai dengan akil balik ya, sampai dengan mungkin kalau anak perempuan menstruasi atau akil balik dia masih ada, berarti memang itu benar-benar si anak ini punya sixth sense. Tapi kalau masih umur 1 tahun, 2 tahun sampai dengan 5 tahun dan lebih sedikit, itu biasanya memang itu dialami oleh hampir semua anak kecil seperti itu, katanya sih seperti itu. Semoga menjawab ya Irfan. Tapi kita bukan ahli. Iya. Sekadar ini aja, sekadar berbagi aja melalui Iya. Aku juga baru tahu itu karena diberitahu teman aku. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau memang dirasa tidak terlalu mengganggu. It's okay, jalani aja. Tapi kalau memang sudah mengganggu atau mungkin anak itu jadi susah konsentrasi, susah belajar, ditutup sementara. Tapi seiring bertambahnya usia biasanya dia akan hilang, katanya seperti itu. Nanti kan soal udah dewasa kan dia yang akan memutuskan ya. Biasanya memang terpicu secara alami ya, itu seperti yang kalau ditutup ya itu. Kayaknya kalau ditutup itu kan nggak alami ya. Ya udah biarin aja terbuka itu. Bahkan nanti anak pun ada yang bisa hidup dengan entitas itu. Jadi ya itu anugerah sih. Jadi anugerah yang bisa diolah, bisa berguna. Itu hanya soal melihat entitas saja. Gitu ya. Oke, buat teman-teman masih menyaksikan Horror Podcast episode yang ke-12 disiarkan langsung dari Oakland, California pada sekarang pukul tepat 10 di sini, 10 malam ya. Sedangkan teman-teman yang lainnya sekarang sudah hari Minggu ya. Sekarang saya masih hari Sabtu. Jadi kalian sudah ada di masa depan. Jadi oke. Sambil kita menyapa ya, ada teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Mungkin ini ada Mbak Yeni, terus kemudian ada Rahadian Aditya, ada Fahmi Ardi, ada Carol Dias, terus Wicak Sonorido. Mbakku itu mbaknya siapa ya? Oh lagi ya. Oke. Terus ada Arif Abdillah Zikri, terus kemudian Agus Dol Karangasem Kolektif, dan kemudian ada Alfian, ada Willy, dan teman-teman terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Horror Podcast. Kita masih akan ada 15 menit ke depan, dan sebelum 15 menit ke depan ini kita masih ada cerita satu lagi ini kira-kira dari ini. Saya mau Mas, jadi kan kalau di Jepang itu kan ada hutan Aokigahara, itu kan terkenal banget karena tempat untuk kita itu bunuh diri, mengakhiri hidup dan sebagainya gitu. Yang katanya sih orang-orang yang merasa frustasi itu seperti dapat panggilan gaib untuk datang ke situ dan mengakhiri hidup dan sebagainya. Cuman ternyata waktu saya baca-baca itu justru malah yang nomor 2 yang tempat bunuh diri kumpulan nomor 2 ya. Nomor 1-nya tuh yang jembatan di San Francisco tuh loh Mas. Itu kayak gimana ya kalau di Amerika tuh gimana sih maksudnya kalau cerita-cerita horor yang ada di sana? Jadi kalau yang di situ memang hampir sama ya, tempat ada suatu tempat yang diyakini orang mereka mengakhiri hidupnya ya. Biasanya itu orang yang mengakhiri, mereka yang ingin kecenderungan untuk itu, mereka kan mencari tempat yang mungkin seperti kayak di Aokigahara itu kan karena tempatnya sepi aja kan. Sebenarnya tempatnya sepi mungkin karena kebawa sesuatu. Tapi kalau yang ada di San Francisco, memang saya pernah ketika saya berjalan di sana itu ini ya memang tinggi sekali gitu. Bahkan di tiap titik poin di situ itu ada
iklan-iklan atau iklan layanan masyarakat soal depresi, terus bunuh diri dan sebagainya, itu ada terpampang di situ gitu. Karena tidak banyak orang itu, ada mungkin yang orang itu datang untuk melakukan hal itu, tapi kalau secara mitos-mitos kalau hantu yang ada di situ pasti ada ya, cuman saya belum mendengar secara langsung itu sih. Nah, kira-kira ini apa yang kamu dengar soal misteri hutan bunuh diri Augie Gahara ini, yang katanya memang mungkin yang pernah kamu dengar sepanjang di sana? Kalau yang pernah saya dengar tuh lebih ke jumlahnya tuh juga ternyata cukup fantastis ya Mas, maksudnya dari tahun 1980-an kalau nggak salah itu sampai sekarang pun juga tiap tahunnya tuh kurang lebih ada percobaan bunuh diri itu 100 sampai 200 percobaan bunuh diri tiap tahunnya. Kan juga hitungannya untuk sesuatu yang tidak umum kan itu cukup besar ya jumlahnya. Dan terlepas dari apakah betul mitos yang mengenai mereka itu beneran ditarik karena ada kekuatan gaib dan sebagainya, mungkin ada juga ya arah ke situ. Tapi saya lebih ke karena tempatnya tuh, kalau yang saya baca itu memang tempatnya hutannya kan gede banget dengan pohon yang sangat lebat, pohonnya pun besar-besar, jadi bahkan orang teriak di dalam situ aja tuh nggak bisa kedengeran. Dan kalau nggak salah saya tahu juga orang bawa kompas pun tuh kompasnya nggak bisa detek arah karena saking lebatnya hutannya. Dan mungkin ada struktur entah tanah entah struktur daerahnya yang membuat si kompas ini pun tuh nggak bisa berjalan dengan baik. Jadi bahkan banyak juga yang ke situ tuh tersesat kayak gitu. Jadi memang hutannya tuh restricted karena banyak banget hal enakan yang terjadi di situ sih, selain karena ada kekuatan gaib dan sebagainya. Jadi kayaknya juga karena atmosfer dan juga daerahnya yang mempengaruhi itu sih kalau dari saya juga. Dan karena akhirnya dia famous sebagai tempat bunuh diri, akhirnya orang-orang yang depresi itu menjadikan itu sebagai tempat tujuannya sih, kalau saya melihatnya kayak gitu. Tapi juga karena ini selain selain banyak mitos-mitos yang berkembang, memang ada cerita-cerita yang tidak hanya soal hantu atau bagaimana itu energinya besar gitu loh. Mungkin itu salah satunya energi yang besar yang membuat tempat itu menjadi menarik energi yang gelap ya, yang bagaimana orang datang ke situ untuk bunuh diri gitu. Itu kan berarti kan ada energi besar yang ada energi gelap yang menariknya gitu kan. Dan itu yang gitu ya rasanya bagi saya juga. Karena selainnya itu mungkin kalau di Kompas, kenapa Kompas pun tidak bisa bergerak, salah satu bagian di situ ada gelombang elektromagnetik yang besar ya, yang itu yang tidak hanya berpengaruh pada tanah yang kita pijak, tapi mungkin secara dunia lain itu adalah energi yang saling bertautan, sehingga itu yang membuat orang akhirnya hilang di situ, terus muncullah cerita-cerita gitu karena hilang, terus ada yang itu bunuh diri, terus bukan hilang karena kehilangan arah gitu, atau bahkan sampai tersesat. Tapi ada banyak cerita yang mungkin bisa kita dengarkan. Nah, kira-kira Danisa, kamu memiliki irisan sejarah tentang hutan Augie Gahara di kaki Gunung Fuji ini? Silakan. Oke Mas Gara, aku tuh kan sebenarnya penggila horor Jepang ya. Aku tuh suka banget, terutama dengan cerita Augie Gahara sendiri. Aku tuh pernah saking penasarannya kepingin ke Jepang tuh cuman kepingin nyamperin Augie Gahara itu. Jadi awal mula booming itu karena dulu pernah ada channel di YouTube ya, namanya Vice. Jadi di Vice itu sempat dibahas secara gamblang bagaimana Augie Gahara itu dijadikan tempat bunuh diri yang favorit. Jadi dulu menurut ada urban legend di situ dulu sempat ada, kalau nggak salah mungkin nanti kalau ada yang tahu ya bisa dikoreksi cerita saya juga udah agak-agak lupa.
pernah ada urban legend di mana ada sepasang kekasih yang mana tidak direstui karena berbeda kasta pada saat itu mereka. Nah, karena tidak direstui hubungannya, maka mereka itu urban legend yang udah lama banget ya. Itu mereka akhirnya memutuskan untuk bunuh diri di tempat yang dimana bahkan keluarganya sendiri nggak akan tahu di mana jasadnya mereka gitu lah. Ketemulah hutan Aokigahara itu. Jadi hutan Aokigahara itu punya julukan namanya Jukai. Jukai itu bahasa Jepang yang artinya lautan pohon. Memang benar yang dikatakan sama Mbak Dini bahwa memang Aokigahara itu vegetasi tanamannya itu pohon-pohon di situ tuh semacam pohon beringin, pokoknya yang berakar kuat, yang akarnya tuh sampai keluar gitu loh Mas Garna. Nah, dari Aokigahara sendiri mungkin kalau tersesat ya itu juga bisa jadi, cuman memang yang saya lihat di Vice, kalau yang mungkin kalau pada penasaran ya bisa nonton, itu bahkan banyak orang yang gantung diri, mungkin minum racun di dalam tenda sehingga jenazahnya mohon maaf ditemukan membusuk di dalam tenda dan ditemukan beberapa racun mungkin semacam sianida atau racun serangga di sekitar badannya dia. Dan juga yang serem lagi itu jenazah yang gantung diri, itu banyak sekali di sana. Tali-tali tambang yang digunakan untuk gantung diri itu banyak. Dan kebetulan saya juga pernah nonton interview orang yang melakukan percobaan bunuh diri di situ dan dia selamat. Ini yang menurut aku seru sih. Dia tuh gantung diri, tapi ternyata waktu gantung diri itu dia nggak langsung mati, entah mungkin talinya kurang kenceng atau gimana ya. Tapi dia menggantung-gantung, cuman dia nggak mati-mati nih. Selama 3 hari dia menggantung, 2 hari atau 3 hari sampai pada akhirnya ditemukan oleh tim survivor. Nah, pada saat posisi menggantung itu, dia sempat ketakutan dan benar kata Mbak Dini bahwa memang teriak pun juga percuma karena suaranya nggak kedengeran gitu. Dan selama yang dia alami dia gantung diri itu, dia itu selalu mendengar suara-suara seperti panggilan bahwa ayo sini ikut, ayo selalu. Dan itu suaranya rame banget, dan dia di situ ketakutan kayak, terus dia di situ berdoa bahwa ya Tuhan ampuni aku nih apa ternyata seseram ini bunuh diri. Dan dia melihat makhluk-makhluk atau mungkin roh jiwa-jiwa manusia yang di situ tersiksa, mereka berteriak, mereka ketakutan, ada yang menangis. Dia cerita bahwa memang saya mendengar suara-suara tangisan, mendengar suara-suara teriakan, pokoknya mendengar suara-suara siksaan yang bagi dia itu sudah simulasi neraka, mungkin seperti itu ya, mereka tersiksa jiwanya. Nah, dia ketakutan terus sampai akhirnya dia diselamatin nih, doa dia dikabulkan, dia diselamatin. Semenjak itu dia juga jadi tim survivor bahwa janganlah dia punya pesan bahwa kita juga punya keluarga, masih punya banyak tanggung jawab selama kita masih hidup di bumi. Jadi kalau bisa jangan bunuh diri gitu, karena seseram itu bunuh diri. Bukan masalah langsung matinya, tapi dia melihat langsung roh-roh yang tersiksa ini, yang manggil dia, ayo sini kamu join biar kamu bisa ngerasain sakitnya kita seperti apa, seperti itu. Serem banget itu, seru. Oke. Ya, saya lanjutin ya soal mungkin itu orang itu juga bisa jadi mengalami namanya mati suri. Dan ketika mati suri itu kadang mata batinnya itu jebol. Nah, sebut aja gitu, jebol. Sehingga setelah itu orang-orang tersebut akan mengalami sebuah pergulatan dalam pikirannya, dalam membuat itu dia berefleksi gitu ya. Dan itu yang mungkin akhirnya orang yang diceritakan oleh Danisa tersebut akhirnya mengurungkan untuk bunuh diri. Jadi ada hal yang memang orang itu merasa tidak bisa mengatasi persoalan hingga akhirnya melakukan percobaan bunuh diri. Dan kita sebagai manusia tentu saja tentu kita berusaha untuk bagaimana untuk selalu survive di dunia ini gitu. Walau bagaimanapun tantangan hidup akan selalu ada, bukan lantas solusinya mencari sesuatu yang akan
semakin menyiksa setelah itu ya, karena mungkin seperti yang diceritakan oleh Danisa bahwa kadang orang ketika mungkin mengalami mati suri, dia akan menerima sebuah penglihatan dan bahkan mendapatkan itu ya, penglihatan yang menyeramkan. Seperti apa sih kehidupan setelah meninggal, apalagi meninggal karena bunuh diri tersebut, karena itu bukan sebuah kehendak dari semesta ya, kehendaknya dirinya sendiri yang itu akan merusak ekosistem bumi ini gitu loh, karena kita manusia sepertinya sudah digariskan untuk menjalani hidup ini mau susah senang ya, sehingga kita bisa terus untuk tetap optimis, tidak sampai memikirkan sampai itu bunuh diri. Dan kita dalam cerita ini kita juga sekadar untuk bercerita ya, untuk soal bunuh diri. Kami pun sangat beri empati terhadap orang-orang yang mengalami korban percobaan sehingga mereka melakukan hal itu. Begitu, terima kasih banyak. Sepertinya sebelum kita akhiri episode ini merupakan episode yang menyenangkan. Mungkin Irfan sebelum kita tutup, silakan. Iya. Terima kasih banyak Mas Gana, Mbak Danisa, khususnya Mbak Riyadini yang luar biasa ya Mbak, pengalamannya jadi insight juga buat kami. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga cerita kalau ternyata kalau kita punya sense itu juga, kalau kita pindah negara pun itu juga masih akan kerasa ya. Saya kira kalau main investasi itu juga berubah ya. Tadi ya kalau di Indonesia mungkin karena historisnya tadi Mbak Riyadini ceritanya di SMA 1 itu susur resort, mungkin kalau di Jepang mungkin bentuknya beda lagi ya. Yang pasti sense dunia lain itu tetap kerasa gitu ya. Itu sih dari saya Mas Gana. Terima kasih, menghibur sekali dan memberikan insight dan insight ke cerita pribadi saya juga. Terima kasih banget. Oke. Didi, terima kasih banyak ya juga sudah memberi waktu untuk bercerita. Semoga nanti bisa bergabung lagi di Horor Podcast berikutnya ya. Sebelumnya juga Pak, saya dikasih kesempatan untuk sharing pengalaman yang pernah saya dan keluarga alamin kayak gitu. Thank you sebelumnya. Ya, thank you. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, atau mungkin hanya sekadar mampir. Nanti bisa disaksikan siaran ulangnya di Horor Podcast di YouTube kanal Garna Raditya. Dan nantinya kami mungkin selain menghadirkan cerita-cerita, mungkin kita juga akan coba membacakan fiksi, atau mungkin nanti mencari tempat-tempat penelusuran misalnya ya. Nah, kita itu pengen nanti suatu saat gitu teman-teman diaspora dimanapun itu bisa di tempat-tempat yang mungkin yang kayak misalnya kayak saya di sini ya. Contohnya saya di sini itu saya nggak pernah terasa takut gitu loh. Misalnya saya di tempat rumah gitu yang katanya angker, saya nggak akan takut. Tapi kalau di Indonesia saya akan ketakutan. Jadi hal-hal letak geografis secara budaya vibe-nya itu sangat berpengaruh, sehingga mau saya mengimajinasi apapun itu tidak akan ada di sini gitu ya. Mungkin selain saya tidak punya kemampuan itu, selain itu juga yaitu ini sebagai privilege saya untuk memberanikan diri untuk membahas horor di masa di Amerika. Mungkin di Indonesia saya mungkin nggak bahas horor, saya mungkin bahas finance, bahas apa gitu. Tapi nanya dong Mas, karena ada cerita lokal di sana juga nggak ya di Auckland gitu? Jauh ini belum ada, mungkin ada ya. Cuma saya belum terkonfirmasi secara lengkap. Kalau saya sudah lengkap sih, saya pengen sekali menceritakan itu, karena saya sudah 7 tahun tinggal di Auckland, dan di kota ini kota modern gitu, jadi sudah terkikis gitu loh. Cita-cita itu sudah terkikis dengan seiringnya gentrifikasi di sini ya, karena
Di sini pusatnya industri teknologi di San Francisco, dan banyak hal orang-orang lokal sudah tergeser semua, yaitu yang akhirnya beriringan juga cerita-cerita lokalnya. Tapi nanti suatu saat itu akan seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya Danisa untuk memandu, dan juga Irfan juga untuk membantunya, dan terima kasih Dini telah memberi waktunya untuk bercerita. Baik, terima kasih banyak teman-teman, sampai ketemu di Horor Podcast berikutnya. Salam.